Semua itu dibacakan pada kitab mereka. Dan itu dilakukan hanya untuk membalas omongan-omongan justru fitnahan dari UAS, sehingga beliau melakukan pembelaan, membaca kitab mereka, sehingga dikatakan itu berita bohong. Berarti kalau berita bohong itu berarti kitabnya yang bohong dong. Ya iyalah, isinya bohong semua, yang dibacakan itu bohong. Kalau bilang untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, intinya bahwa kitab yang dibaca itu adalah kitab bohong. Pak Victor Mandayo, warta sesungguhnya. Ya, shalom semua, selamat malam semuanya. Silakan Pak Victor. Ya, shalom. Bisa dengar suara saya? Ya. Ya, terima kasih. Ini saya mulai berbicara dari tentang MKC itu memang semakin hari semakin tidak jelas, karena mulai dari yang saya dengar dari YouTube-nya Pak Saiful SI, itu saksi yang untuk memberatkan MKC itu datangkan dari Jawa Barat, di mana lokasinya itu rumah asalnya MKC dulu, dan semua itu dibiayai oleh penyidik. Jadi dibiayai oleh penyidik, mereka datangkan untuk ke Tegal, bukan Tegal, Tasik. Di ini Pangandaran. Bukan Pak, dari Pangandaran mereka ditransportasikan ke tempat Garut ya. Garut. Jadi untuk bersaksi di situ. Jadi mereka akan bersaksi di situ untuk memberatkan MKC. Nah, ini ada apa sebenarnya ini? Mereka tidak dapatkan pasal yang memberatkan, apalagi dengan mereka coba untuk pasal 14 ini, yang di ayat 1, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, sampai itu aja bisa kita lihat. Berita bohong atau pemberitahuan bohong, yang mana diberitakan MKC bohong? Semua itu dibacakan pada kitab mereka, dan itu dilakukan hanya untuk membalas omongan-omongan justru fitnahan dari UAS, sehingga beliau melakukan pembelaan, membaca kitab mereka, sehingga dikatakan itu berita bohong. Berarti kalau berita bohong itu berarti kitabnya yang bohong dong. Ya iyalah, isinya bohong semua, yang dibacakan itu bohong. Kalau bilang untuk menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, intinya bahwa kitab yang dibaca itu adalah kitab bohong, bohong-bohongan. Ya, inilah yang saya bilang penyidik ini kadang-kadang nekat ya untuk mengambil pasal-pasal yang seperti ini untuk memberatkan dengan setinggi-tingginya 10 tahun. Wih, gila amat ya. Enak banget mereka. Tetapi itulah dari seperti yang dikatakan oleh Pak Baktiar tadi, itu penyidik dari tim pembelanya harus memprotes, harus melakukan protes. Jangan hanya diam menunggu nasib atau hanya menunggu donasi. Itu yang saya menjadi heran gitu. Jadi pasal yang dikatakan ini yang kemudian udah berubah, itu isinya nggak jauh berbeda kok Pak. Semua tentang berita bohong, pemberitahuan bohong, itu sebenarnya digunakan seperti yang dikatakan Pak Batiar, itu adalah kampanye misalnya kampanye politik dan sebagainya. Contohnya yang dilakukan oleh Anies Baswedan, seharusnya dia bisa ditangkap dengan pasal ini. Karena apa, janji-janji politiknya nggak ada yang dilakukan. Bohong semua. Nah, kalau menyidik daripada MKC, beritanya mana yang dia akan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong? Kalau menimbulkan keonaran, onarannya itu di mana? Kalangan rakyat yang mana? Seharusnya mereka sadar kalau mereka justru akan menjatuhkan kitab mereka sendiri. Berita, pemberitaan bohong, sedangkan semua itu dibaca dari kitab-kitab mereka. Baik itu kitab kuning maupun itu Quran. Nah, kalau mereka bilang seperti itu, mereka akan mempromosikan agama mereka sendiri. Sehingga kan justru sekarang polisi itu bingung, penyidik itu bingung mau dijebak dengan pasal yang mana. Nah, sesuai dengan undang-undang, kalau memang nggak ada ya lepas, udah 60 hari kok. Ya, makanya aneh. Jadi maunya itu mungkin MKC itu ditangkap untuk dimatikan aja tanpa hukum di dalam penjara. Tapi ingat, kalau mereka lakukan itu akan timbul MKC baru dan lebih akan keras.
Apabila pun mereka dari pihak mereka juga akan melakukan pemberitahuan atau hoax tentang kekristenan khususnya, ya, belum lagi dengan agama-agama lain dilecehkan oleh mereka, misalnya itu yang perempuan itu melecehkan agama Hindu, mereka juga bisa menjebak itu dari pemuka-pemuka agama mereka atau ustadz-ustadz mereka itu dengan pasal ini. Harusnya mereka yang kena. Kalau membaca, seperti saya katakan tadi, kalau mereka membaca dari MKC membaca dari kitab, kemudian itu dikatakan hoax, berarti kitabnya yang hoax. Iya kan Pak Paul? Intinya begitu. Iya, kalau dia kan hanya membaca. Kalau dibaca dengan sesuai dengan tata kalimat yang ada di dalamnya, berarti kitab mereka yang nggak benar. Harusnya di situ sadar. Nah, sekarang ini Pak Paul, yang memang banyak donasi-donasi yang banyak meminta donasi di luar sana ya, di YouTube yang lain. Link-link yang lain meminta mengatasnamakan MKC. Tadi juga saya sudah bersuara pada link Susu Kuda. Saya bilang donasi itu donasi darah, dan itu akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apabila uang itu betul-betul dipakai secara pribadi. Uang darah itu, seperti halnya dia menjual Tuhan Yesus, uang 30 keping perak itu uang darah, sama. Nah, sekarang ini Pak Paul, saya sarankan kalau diterima, kan Pak Paul sempat berkata, kita pun akan bukan ambil alih, tapi kita akan terlibat kembali di dalam kasus MKC apabila sudah ada keputusan hukum. Betul kan Pak Paul? Saya bilang begitu. Nah, kalau menurut saya Pak Paul, kalau untuk menggalang dana donasi itu kenapa nggak dari sekarang? Artinya mengumpulkan dana itu kan nggak bisa dadakan, sehingga mungkin dibuka dan itu betul-betul di-keep untuk kepentingan MKC kelak. Kenapa nggak dari sekarang gitu Pak Paul? Jadi masyarakat bisa melihat ada keputihnya hati N26 dengan pengikut-pengikutnya untuk tetap mempertahankan, untuk tetap mengamati kasus MKC ini. MKC dan keluarganya tetap akan kita bergandengan tangan. MKC dan keluarga, kalau MKC mungkin di dalam nggak bisa, tapi keluarganya jangan ragu, jangan malu untuk kembali ke N26. Tolong bantu kami. Kami pun akan bersedia untuk berkelompok lagi untuk membantu. Jadi kalau hal-hal seperti itu Bapak, untuk penggalangan dana, kalau daripada dadakan, kenapa nggak dari sekarang gitu Bapak? Kita kumpulkan kembali dana itu dan betul-betul di-keep untuk MKC kelak apabila ada kepastian hukum. Jadi nggak mendadak gitu. Jadi lebih benar-benar uang itu nanti efisien, efektif pada saatnya. Jadi nggak buru-buru ini harus kita kumpulkan apabila sudah ada ketentuan hukumnya, kan agak terlambat gitu Pak Paul menurut saya. Itu aja Pak Paul. Tuh, sekali lagi saya bilang undang-undang yang ditetapkan dikenakan pada MKC pasal 14 apabila dilakukan akan membuktikan bahwa kita mereka yang bohong. Tuhan memberkati. Memang serba salah ya. Kalau pasal 14.1 memang tadi Pak Batiar bilang, ini sudah ada undang-undang pengganti yang undang-undang spesialnya penggantinya. Lalu kalau mau dipaksakan, berarti kan ini Al-Qur'annya yang hoax atau kitab kuning yang hoax. Jadi yang KC ngomong, ini benar juga dong. Benar Bingung juga ya. Iya. Jadi artinya dilema. Kalau kenakan pasal 14, berarti si MKC benar dong, nggak salah. Iya, karena yang pasal 156 KUHP itu kan pun berasal itu penyalahgunaan mengenai dan penodaan agama itu berdasarkan Siddhartha ya tahun 2018. Itu pun intinya sama. Jadinya bingung loh, bingung loh Pak. Bingung loh Pak. Ini Pak Batiar kalau jadi lawyernya bisa naik darah. Kalau menyerahkan berita atau pemberitahuan bohong dikenakan pasal ini, artinya kita hanya membaca kitab itu. Dan tidak atau dikurang-kurangin Pak Paul ya. Kalau masalah penggalangan dana gini Pak, itu kemarin kan yang si Saifuddin kemarin kan terakhir saldo yang kita tahu kan 400 juta atau 600 lah, kita nggak tahu lah, ya kan. Terus yang di rekeningnya KC yang ada di polisi kan sudah ada 500-an, tambah dari Yusuf Manubulu 100. Saya kira itu sudah lebih dari cukup Pak. Untuk dana itu sudah lebih dari cukup lah itu. Kalau bilang masih kurang ya kelewatan menurut saya Pak. Kalau bilang kurang itu
yang ngumpul, yang bilang masih kurang, yang ngomong kurang itu kudu dikepluk kepalanya Pak pakai botol itu. Ya, Bodol. jadi maksud saya kan Kalau main segitu baru, masih Pak. bilang kurang itu ya salah itu Pak. Artinya main baru, Pak. Kalau memang Bapak bilang kita akan kembali untuk bergabung, itu apabila udah ada ketentuan hukum. Masalahnya kalau kita masuk sekarang nyemplung, nanti dikira kita nanti mau ini Pak, mau apa mau rebutan jualan gitu loh. Sedangkan kita kan nggak mau. Jadi toh anaknya saja sama istrinya tega, ngapain terus kita juga mau ini lagi. Jadi kita biarkan sampai benar-benar mereka selesai. Dah, ya kita mulai lagi. Kalau kita tulus, saya kira nggak usah pakai batuk, nggak usah pakai pilek, kita tulus hati sama Tuhan. Dan teman-teman kita netizen juga melihat ketulusan hati kita juga, Pak. Pasti kemarin kita kumpulin cuma 2 minggu ya, 400 juta ya kemarin ya. Sekarang saya lihat teman-teman yang lain coba kumpulin, Amerika aja mau kumpulin 10 juta aja nggak nyampe-nyampe. ya kita grup Eropa kumpulin 2 minggu dapat 400 juta. Sampai sekarang sawerannya itu namanya juga nggak nyampe-nyampe ya. Kita kumpulin 2 minggu 400 juta langsung. Ya kita buat Pak Tobing kemarin satu bulan ya kita naikkan ya, tapi nggak tiap hari ya, cuma tiap hari Senin itu 300 juta kumpul. Ya artinya sih bisa lah. Saya kira teman-teman kalau kita rekomendasikan di sini, apalagi kita buka rekeningnya, saya kira teman-teman percaya dan bisa cepat. Cuma kita lihat kemarin Pak Apolinaris saya begitu kita buka ini, ya kan langsung naik lagi kan, rekeningnya naik lagi. Tapi sebentar ini saya